Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ibadah kita kepada Allah. Zulhijjah, 10 hari awal yang penuh kemuliaan, penuh pahala sudah berlalu, dan tentu tidak sepantasnya kemudian kembali menjadi kendor. Tetaplah untuk semangat beramal soleh, karena hakikatnya Allah akan senantiasa menilai kesungguh-sungguhan istiqomah kita. Dan bagi setiap yang istiqomah tentu akan berpeluang sangat besar untuk mendapatkan pahala yang lebih dari sisi Allah. Dan maksudnya adalah agar betul-betul kita dimungkinkan, diberikan rezeki oleh Allah pada akhirnya kita wafat dalam keadaan terbaik dari bagian kehidupan kita, yakni husnul khotimah. Baik, maka di antara yang tetap kita harus bersemangat adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ilmu Al-Quran itu banyak, di antaranya adalah ilmu tajwid. Baik, kita lanjutkan bab kita di pekan yang lalu, masih babun sifatul huruf, yakni bab sifat-sifat huruf ya. Tentu yang hadir pekan lalu atau menyimak videonya sudah paham apa itu sifat-sifat huruf, kami tidak jelaskan ulang. Baik, yang sudah berlalu penjelasan tentang yakni al-hamsu wal jahru, sifat hams dan sifat jahr. Yakni al-huruful arabiyyatu min haitsu jarayanu wa inhibasun nafs. Huruf-huruf Arab ditinjau dari menghembuskan atau tidak menghembuskan nafas ketika diucapkan. Terbagi dua, ada yang harus menghembuskan nafas atau otomatis menghembuskan nafas kalau dibunyikannya, kalau diucapkan. Ada yang tidak boleh ya. Ada yang berbahaya karena kalau dikeluarkan nafas akan menyerupai huruf yang lain atau menukar dengan huruf yang lain. Ada yang tidak, tapi pada kesemuanya ada hak-hak tersendiri yang wajib kita berikan. Adapun kelompok al-hamsu, kemudian huruf-hurufnya disebut mahmusah, ayat 10 yang ini di bagian yang ini mahmusah, ini huruf-huruf hams, yakni apabila diucapkan otomatis sebetulnya kalau betul mengucapkannya menghembuskan nafas dari mulut kita ya. 10 huruf dengan singkatan sakata fahadzahu syakhsun, maksudnya disingkat. Itu ada 10 huruf: sin, kaf, ta, fa, ha, sa, ha, shin, kha, dan shad. Nah, semua huruf ini kalau betul mengucapkannya sebetulnya otomatis dia ada nafas. Sa, diceknya gimana? Tandian, di halaman ya, begini dicek apa? Nah, kalau pakai mic jelas nampak. Sa, ka, ada ya, ta, ada di hayaan. Terus itu utuh ya. Hanya begitu. Ada sisanya tidak boleh. Selain yang 10 itu, yakni disebut huruf-huruf mahjurah, ada 19. Mana dia sisa dari huruf-huruf ini? Ya pokoknya selain huruf ini. Huruf ba ada sini? Gak ada ya? Ba sini ada? Gak ada. Jadi ba nggak boleh ba, fi,
Bismillah, itu namanya mengeluarkan huruf ba dengan sifat hamas. Nggak boleh. Ja ada sini ja? Tidak. Ja nggak ada, nggak boleh ja. Idza ja nggak boleh. Ja. Nah itu maksudnya. Ya. Ada yang keluar nafas, ada yang tidak keluar nafas. Baik, ini sudah berlalu. Poin berikutnya kita ambilkan dulu dari matan Al-Jazariyah. Kitabul Muqaddimah Al-Jazariyah, yakni babun sifatul huruf, bab sifat-sifat huruf yang nanti penjelasannya sebagian di antaranya beliau menyampaikan sifatuha jahrun warikhun mustafid muntafid munfatihun musmadatun wadiddaqun. Jadi sifat-sifat huruf itu ada jahr, ya, rikhwah, istifal, infitah, ismat, dan lawan-lawannya. Dan nanti ada pembahasan yang pertama yaitu mahmusuha fahathahu syarsun sangat yang tadi. Kemudian yang bahasan berikutnya sekarang adalah syadiduha lafzu ajif qatin bakat. Ini bahasan kita pada hari ini, ya, membahas tentang syadidun, sifat apa namanya? Sifat syiddah. Syadiduha, sifat syiddah ini melekat pada 7 huruf, yaitu ajib, qatin, bakat. Ini juga singkatan. Dan nanti di antara syiddah ada rokhawah, dan kemudian ada bainiyah, wa baina rikhwin wa syadidi, ada juga nanti tengah-tengahnya lin umar, sifat bainiyah. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan. Baik, pembahasan ini adalah pembahasan tentang huruf-huruf yang ketika diucapkan itu mengalir suara atau tidak mengalir suara. Kalau yang kemarin mengalir nafas atau tidak mengalir nafas, ini bab suara. Apa bedanya suara dengan nafas? Kita contohkan. Saya sebetulnya nyari contoh bola pingpong yang mantul-mantul gitu, nggak nemu ya, ini aja, ya kan? Ketuk pintu. Suara ini suara yang mati, tok, nggak ada sisanya. Atau cenderung nanti mantul. Kalau ini suasana hening dan di ruangan yang cukup luas, ini ada pantulan, tok di sini, tok di sana. Ya. Ini namanya suara yang tidak mengalir. Adapun suara ini, suara mobil ngerem ini ada sisanya, atau kemana? Suara mobil ngerem. Ya kira-kira begitulah ya. Ada sisa daripada suara yang keluar dari pengereman itu atau bekas yang membekas di jalanan dari roda yang tergesek dengan aspal. Itu mengalir suara. Kalau saya contohkan dengan suara, misalkan suara huruf sin. Kalau dimatikan ya as, si as ini bisa mengalir sangat panjang, suka-suka kita, karena dia nggak habisin nafas. As, coba as. Nah ini namanya aliran suara. Ya. Kalau dan otomatis huruf yang mengalir suara mengalir nafas. As. Kalau nggak bisa panjang, tapi ada Kalau bisa sedikit panjang lagi, Tapi yang paling panjang alirannya huruf sin karena tidak menghabiskan nafas. Ya. Adapun yang ini tidak mengalir nafas. Contohnya suara ketokan, suara bola pingpong, tok tok tok, itu tidak ada aliran, berhenti aja gitu, tok. Ya. Dan nggak bisa dialirkan juga, masa gitu-gitu. Ya. Baik, ini ilustrasi saja. Baik, kita ambil dari kitab yang tadi, kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Syadiduha, adapun sifat syiddah, hurufnya ada 7, ajid, qatin, bakat. Maksudnya hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan huruf ta. Wabaina, dan diantara dan lawannya adalah rikhun, sifat rokhawah, ya. Dan wabaina rikhwin wasyadidi, yakni
ada sifat yang namanya nanti bainiyah, yaitu hurufnya yang 5 ini, lin, omar. Ya. Nanti seperti apa lebih jelasnya. Tapi ini pembagiannya. Al-huruful arabiyyah min haitsu mururus sauti fil makhraji. Ya. Huruf Arab dilihat dari mengalir atau tidak mengalirnya suara pada saat diucapkan, pada saat keluar dari makhrajnya. Yakni ada 3, asyiddah, warrakhawah, al-wal bainiyah. Jadi dibagi 3. Yang pertama sifat syiddah, lawannya rakhawah. Jadi ini tidak usah dulu bahasanya syiddah, ya. Kemudian rakhawah atau rikhwah. Nah, syiddah ini 7, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba dan kaf dan ta. Kemudian sisanya semuanya nanti jadi rakhawah. Dan tetapi nanti dipotong lagi dengan ini yang sifatnya itu antara. Jadi mengalir tidak terlalu, ya tidak mengalir juga ada aliran tengah-tengah. Yaitu 5 huruf lin, omar, lam, nun, ain, mim dan ro. Ya, begitu. Kita lebih rinci lagi. Sekarang kita bahas dulu sifat syiddah. Asy-syiddatu huwa ahya inhibasu jawayanis sauti inda nutqi bil harfi syadidi natijata ghalqil makhraji. Natijata ghalqil makhraji, yaitu tertahannya aliran suara saat mengucapkan huruf tersebut sebagai akibat dari tertutupnya makhraj. Ini contohnya huruf jim. Mengucapkan huruf jim yang benar, ia keluar di tengah-tengah lidah. Jadi lidahnya naik ke atas, bagian tengah ad. Ketika ad itu tertutup, suara kita ada di dalam. Atau lebih gampang lagi ba lah. Huruf ba, kalau kita ucapkan ab, itu lisan kita nutup ab. Nah, jadi suaranya di dalam, ya, tertelan ke dalam. Jadi boro-boro mengalir, ini mah tertelan ab, seperti tertelan suaranya sehingga tidak ada sisa alirannya. Itu maksud dari terkunci makhrajnya, ya, ghalqil makhraj. Khususnya pada saat mati, ya, khususnya pada saat mati. Maka apabila kita mengucapkan dengan sempurna, akibatnya justru ada sifat qalqalah, ya, ada sifat qalqalah. Adapun huruf-huruf syiddah tadi disebut ajidu atau ajid boleh, qatin bahkan, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Jadi kalau contohnya ain dulu, ya. Kemudian huruf syiddah ini secara otomatis juga dia punya sifat lain yang melekat padanya, ya. Jadi selain dia syiddah kuat, ya, dia juga punya sifat jahr, yaitu tidak mengalir nafas. Tetapi 2 di antara huruf syiddah justru hams, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Sehingga nanti di dalam menghameskan huruf 2 ini tidak boleh berlebihan karena dia dibatasi dengan sifat syiddahnya. Baik, kita contoh saja. Nah, maksud daripada tidak mengalir suara memang sebetulnya otomatis, ya. Kita cuma perlu tahu saja. Atau nanti penjelasannya adalah selain yang ini wajib mengalir suara. Jadi kadang-kadang mengenal 2 sifat itu bukan untuk mengenal yang ini, tapi mengenal yang sebaliknya supaya lebih benar begitu, ya. Baik, ini huruf ba tadi kita sukunkan, bacanya gimana? Ba, ya. Ba, tidak ba, tidak ada ekornya tapi putus dia. Ba, dicoba. Ba lagi. Ba, bi, bu, ba, bi, bu, ba, bi,
Bu. Nah, ini nanti kebanyakan muncul dalam apa namanya ini hamzahnya. Baik. Yang kedua ajib. Ajib. Nggak boleh ajib. Nah, kalau sulit bilang aja. 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 Gitu ya. Ada. Ada. Ini sifat mantul nanti nempel juga pada sifat ini huruf sifat qalqalah. Jadi khusus yang syiddah ini sebetulnya yang 5 itu baju di toko. Ya, yang 5 itu baju di toko. Ya, yang kita kenal sebagai huruf qalqalah. Baju di toko ditambahin hamzah, kaf dan ta. Baik, ab. 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 Ako. Ako. Alto. Ako. Ak. Ak. Nah, ini beda. Dia syiddah tapi ada hams. Ak. 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 At. 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 Kuatkan pada teknya, kemudian hembus nafas sedikit. At. At. Tidak boleh ats. Itu nggak boleh. Ats. Huruf as itu nggak boleh. At. At. Sekedar hembusan nafas. Baik itu huruf-huruf syiddah atau sifat syiddah. Adapun ar-rakhawah atau ar-rikhwah hiya al-jaryan tamus sauti al-hurufir rikhwi inda mururihi fil makhraji. Ya. Aliran suara yang sempurna saat huruf itu keluar dari makhrajnya, karena memang dia tidak terbelenggu, tidak tertutup oleh makhrajnya. Ash, coba. Ash, bebas, memang begitu. Ash. Tinggal nanti bagaimana konsistensi kita ketika mempraktekkannya. Ya, kalau sudah tahu, selain yang 7 tadi, semua huruf mengalir suara. Jadi selain yang ini semuanya mengalir suara. Ditambah selain yang ini. Baik, kita contohkan. Di antara huruf yang tidak 7 tadi huruf sin, ada di sana? Tidak ada ya. Kemudian huruf ha, ada ajid, qatin, bakat, tidak ada ha. Sin juga tidak. Maka dia menjadi huruf rakhawah. Sebaliknya dari syiddah yaitu rakhawah. Jadi tidak cukup bis, tapi bis. Ada buntutnya nih. Bis. Nanti dipraktekkan dalam kata-kata atau dalam ayat. Berarti kan? Bis. Ini kalau difahami maka tidak ada orang yang salah. Tanpa disadari banyak orang yang salah membaca, bahkan sesungguhnya disangsikan hurufnya ada atau tidak. Ketika saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ada nggak surat asnya tadi? Nggak ada ya. Itu sin dianggap nggak ada. Rohnya ada? Nggak ada juga. Salah itu bacanya. Pastinya Bismillahirrahmanirrahim. Sifat rakhawah. Selain yang ajid, qatin, bakat, sifat rakhawah, suaranya mengalir. Ya, sebagai langkah pertama memahami hal ini, ingat-ingat nanti pas bismillah jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Ada harus suara bis. Tapi ini baru mulai ya. Nanti huruf-huruf ini sifatnya banyak, minimal 4. Jadi huruf-huruf nanti sifatnya banyak, minimal 4. Jadi ingat-ingat yang kemarin ada sifat hamas, ada sin hamas, ada ya. Sekarang tambah rakhawah. Jadi sin itu sekarang punya 2 sifat yang kita kenal, yaitu hamas dan rakhawah. Nanti akan ditambah sifat sofir. Nanti akan ditambah sifat istifal. Nah, jadi minimal 4. Jadi jangan lupa ya, atau ingat-ingat. Baik, saya contoh, Bapak-bapak silakan ikut setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya.
Baik, sekarang kita bahas al-bainiyah. Bainiyah atau tawassut hiya al-jaryanul juz'iyyu lis-sawti fi makhrajil hurufi al-bainiyyi bisababi adami kamali ghalqi. Ya. Mengalirnya sebagian suara pada huruf bainiyah sebab makhrajnya tidak tertutup sempurna. Ya, contoh hurufnya ini lam, nun, ain, mim dan ro, singkatannya lin umar. Singkatannya lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Ini contoh huruf lam. Apabila kita baca lam dengan benar, maka ketika dia sukun, ujung lidah naik dan nempel ujungnya saja kan, al. Akibatnya suara masuk lewat samping kanan, samping kiri, bukan masuk, keluar lewat samping kanan, samping kiri lidah. Kesini keluar, kesini keluar. Nanti ini juga disebut sifat inhiraf, melenceng. Si arah ini nih, arah suara, dia akan keluar melalui celah-celah lidah. Itu yang mengakibatkan adanya tambahan suara pada huruf lam. Al. Nah, al. Ada kan? Coba ini. Ada ya. Tapi ini bisa lama, maka tidak boleh lama-lama. Alhamdulillah nggak boleh. Sekedar ngalir saja. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Jangan cepat-cepat. Alhamdulillah. Nggak cocok. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Jadi intinya suara tertumpuk di sini, sebagian bahasa Sunda merejel. Paham merejel? Merejel itu apa? Ya keluar sebagian gitu ya. Ya paling enak bahasa daerah kadang-kadang. Yang merejel paham gitu ya. Jadi sebagian keluar lewat celah yang sempit. Ya, itu namanya merejel karena tekanan. Ya. Baik. Demikian pula huruf mim. Ketika kita pun bibir nutup, suara kita akan masuk lewat rongga hidung. Dia naik ke atas. Coba. Ada di sini ya. Itulah sifat bainiyah. Anna. Makanya sadar tidak sadar huruf nun itu kalau sukun, mim dan nun kalau sukun setengah makhrajnya masuk ke rongga hidung. Maka kalau kita matikan huruf nun dan mim, pencet rongga hidung, suara kita mati dengan sendirinya. Nggak bisa bunyi karena suaranya ke situ. Lagi enak itu. Pencet aja, pasti mati ya, suara itu. Kenapa? Karena secara otomatis huruf ini melenceng ke sini. Itulah yang mengakibatkan ada tahanan kalau dimatikan. Tidak ngabletrak betul, tapi nyenyap saja ya, seperti Baik, dua saja dicontohkan, kita contoh di sini. Tadi huruf ro ada lin, umar kan, ada ro. Huruf mim ada, nun ada, ain ada. Jadi huruf ro nggak boleh singkat. Allahu Akbar, siap, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nanti ada sifat tafkhim pada ro, baru kebar ya. Al-nya ya, ingat ini sukun yang saya tulis. Alhamdu, al dan am tahan dulu sebentar karena ada sifat bainiyah. Alhamdu, an'amta, kurang. An'amta, genggam segini. An'amta. Maksudnya suara apa? Nun dan suara mim, ingat ada bainiyah. Gak boleh cepat-cepat, tapi gak boleh kelamaan juga, kecuali nanti menghadapi huruf-huruf
Kalau ini nggak boleh. An'amta nggak boleh. Sekedarnya an'amta, tapi kecepatan an'amta harus ada. Ain bagaimana? Nah, itu ain. Ada sedikit. Tidak nah, tapi na'budu, tapi Na'budu. tahan sedikit. Na'budu. Itu nama dia sifat bainiyah. Ada 5 hurufnya. Apa saja tadi? Lam, nun, ain, mim, ra. Singkatannya apa? Lin, umar. Contohnya ya ini tadi. Allahu Akbar. Ada aliran sedikit ya. Alhamdu an'amta na'budu ya. Karena dia bainiyah, jadi nggak boleh berlebihan. Apa mungkin tiasa iyyaka dilatih gitu mah ya. Itu marohwah, mengalir panjang. Sekedarnya iyyaka na'budu. Tapi ingat ada aliran setengah pada huruf ain. Dan setelah itu saya ulang balik penjelasannya. Tidak apa-apa, tidak dipahami secepat itu karena ini memang baru bagi sebagian kita tentang sifat-sifat huruf Arab. Ya, terbagi dua, ada yang berlawan, ada yang tidak berlawan. Di antara yang berlawan, yang pertama kemarin hamas lawan jahr. Berikutnya adalah syiddah lawan rokhawah, tapi di tengah-tengah ada bainiyah atau tawassul. Syiddah hurufnya ajid, khotin, bakat. Ya, selain itu tidak boleh atau harus mengalir suara. Yang ini mah tidak boleh mengalir suara. Ya, makanya nggak boleh ini jim ya, jim nggak boleh karena alir suara, mestinya ajib. Ya, begitu. Kemudian nanti yang disalahpahami adalah huruf kaf yang hamas. Ingat, dia cuma hamas, tidak rokhawah. Jadi tidak boleh ak. Itu namanya rokhawah. Jadi gimana? Ak. Allahu Akbar. Seperti terputus. Ya. Baik. Kemudian huruf-huruf jahr syiddah, rokhawah yang selain daripada ajib, qatin, bakat, dan selainnya dari lin, umar. Jadi 7 ditambah 5 12, jadi sisanya ada kurang lebih 17 lagi huruf-huruf yang sifatnya mengalir rokhawah. Jadi huruf A mengalir, hamzah tidak boleh ba, tapi ba. Huruf ba mengalir tidak. Jadi huruf ta mengalir tidak, tapi ada nafas. Huruf sa mengalir tidak. Sa. Tidak ada di ajib, qatin, bakat. Jadi gimana? As. Wa man ya'mal misqala abata jim mengalir tidak. Jadi ajib. Ha mengalir jadi ar-rahman. Kha mengalir, ternyata kha mengalir karena tidak ada di ajib, qatin, bakat. Kebanyakan kita sulit mengalirkan huruf kha. Fa'akhrajati, coba. Fa'akhrajati. Sahabat pada kha-nya. Fa'akhrajati. Makhraj. Abad tasajim kha. Dal mengalir? Tidak. Karena kan ajib ya. Dal mengalir? Mengalir. Tazkirah. Yadhkuruna dan ra mengalir sedikit.
salah. Zai mengalir Mengalir. mengalir. Azwaja Azwaja. mizmarun. Mizmarun. Nah, ya. Baik, itulah urusan hamas, syiddah, rokhawah dan bainnya. Mengalir suara yang itu, kayak mobil yang keren itu mengalir suara. Baik, setelah itu untuk pembahasan sifat-sifat huruf bagian kedua yaitu sifat syiddah, rokhawah dan di antara keduanya ada sifat bainnya. Tawassut boleh.